Halo Cinephile, how is it going? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau nyeritain film animasi yang paling berkesan waktu nonton di bioskop dulu. Udah tahu kan judulnya apa? Yaps, Wreck-It Ralph. Jika Toy Story bercerita tentang mainan yang hidup dan punya perasaan, maka Wreck-It Ralph adalah kisah tentang bagaimana jika para karakter dalam video game sebenarnya hidup dan berinteraksi satu sama lain layaknya manusia ketika toko mainan tutup dan tidak ada orang di sana. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Wreck-It Ralph adalah tokoh penjahat dalam sebuah game tahun 80-an yang diprogram untuk menghancurkan sebuah penthouse. Ulahnya tersebut selalu mendapat perlawanan dari karakter pahlawan bernama Fix-It Felix dan palu ajaibnya yang siap membetulkan semua kerusakan yang Ralph buat. Karena aksi kepahlawanannya tersebut, Felix selalu mendapatkan medali emas. Tidak hanya itu, Felix pun meraih penghargaan dan kasih sayang dari karakter lain dalam game itu. Dan untuk Ralph, label penjahat seakan melekat erat dan membuatnya tidak disenangi para karakter. Bahkan, tempat tidurnya di tempat sampah, sendirian pula. Ya ampun, padahal kan udah tugasnya dia. Ralph ternyata sedang curhat dengan para karakter jahat dalam game lain. Ia pun mendapat respek dari mereka. Sepulangnya dari perkumpulan, parah banget, Ralph gak diajak merayakan ulang tahun ke-30 game mereka. Ketika dia masuk penthouse, semua karakter pada sinis gitu. Sempat terjadi perdebatan sengit karena Ralph direndahin bahwa dia adalah karakter jahat dan tidak punya medali. Hingga akhirnya Ralph marah dan pergi mencari medalinya sendiri. Saat Ralph mencari medali di sesampahan, ada karakter mabuk yang bilang kalau Ralph bisa mendapatkan medali di dalam gamenya. Dengan bersemangat, ia menyamar dan pergi ke dalam game Heroes Duty. Toko game ala-ala Time Zone pun dibuka. Game dimulai. Para karakter langsung membantu pemain melawan Saibag. Namun tidak dengan Ralph. Karena ia baru masuk permainan ini, jadi ia mengacaukannya. Bahkan Ralph curhat ke kamera pemain dan Game over. Kemudian lentera menyala dan membuat Saibag nyamperin. Ralph diomelin tuh sama Calhoun karena perbuatannya. Di game Fix-It Felix, Felix kebingungan karena Ralph gak ada, dan Mr. Litwak menganggap gamenya sedang rusak. Para karakter panik, takut game mereka dicabut. Lagian sih Ralph pakai segala disakitin. Lalu datanglah Q-Bert memberitahu kalau Ralph pergi ke game lain. Felix pun langsung mendatangi game Heroes Duty dan menjelaskan tujuannya datang. Ternyata Ralph sudah sampai di ruangan medali dan ia pun mendapatkannya. Karena senang banget, dia gak sengaja nyentuh telur Saibag. Ralph diserang sampai ia masuk ke pesawat dan terbang. Ia pun menuju game Sugar Rush. Tanpa kendali, pesawat itu terjatuh dan Saibag tenggelam dalam sungai Blueberry. Ralph yang melihat medalinya berada di ujung pohon bergegas mengambilnya. Tapi dia bertemu dengan gadis kecil bernama Vanellope. Ralph dikerjai gitu sama si kecil, hingga ia melihat medali Ralph dan mencurinya. Ralph memohon agar medalinya gak diambil, namun gak dihiraukan sama Vanellope. Di depan gerbang Sugar Rush, Calhoun bilang bahwa Saibags itu seperti virus yang bisa menghancurkan sebuah permainan. Dan latar belakang cewek ini sungguh miris karena calon suaminya mati akibat Saibags. Felix pun ikut membantunya. Di Sugar Rush, para karakter pembalap akan meletakkan koin agar bisa ikut turnamen, termasuk sang King Candy. Setelah semua karakter meletakkan koin, Vanellope menyamar dan memasukkan medali Ralph agar ia bisa ikut balapan. Semua karakter yang melihat itu kaget, karena Vanellope adalah karakter yang rusak, suka nge-glitch gitu. Ia pun dikejar oleh security. Namun, Ralph datang dan mengejarnya juga. Tapi sayang, Vanellope berhasil kabur dan malah dia yang diamankan. Para karakter gak mau Vanellope ikut, termasuk sang raja. Saat diinterogasi, Ralph bilang kalau koin yang digunakan Vanellope adalah medalinya yang ia dapat dari game lain. Kamu gak jadi turbo yang merusak permainan lagi kan Ralph? Kata sang raja. Ia mengelak dan cuma pengen medalinya kembali lalu pulang. Karena ia mau ditahan, Ralph akhirnya kabur dari istana. Dalam pelariannya, ia melihat Vanellope yang dirundung karakter lain. Tanpa tanggung-tanggung, mobilnya juga dihancurkan. Ketika ia didorong,
Ralph datang dan membubarkan mereka. Mereka sempat berbincang tentang medalinya Ralph, tapi emang gak bisa dikembaliin sekarang. Ralph marah kan? Lalu dengan lucu, Vanellope berencana untuk memenangkan balapan. Juga ditambah bantuan Ralph. Mereka pun akhirnya berteman. Di sisi lain, Felix menjelaskan soal turbo. Dulu permainan turbo tastik booming banget. Hingga akhirnya datang permainan lain dan turbo dilupakan. Dia iri dan membajak permainan lain hingga keduanya rusak. Saat berjalan, mereka terjatuh ke atas susu bubuk hisap. Felix panik parah dan gak bisa diem. Ditampol deh dia. Tanaman rambutnya ketawa dan makin panjang dong. Akhirnya Felix ditampolin sambil mukanya dibenerin kembali pakai palu ajaibnya. Pas mereka berhasil naik, anjay. Tapi di bawah tanah, ternyata Saibak masih hidup. Kembali ke Ralph. Vanellope ingin membuat mobil. Ia pun meminta bantuan Ralph. Namun tanpa sengaja, Ralph malah menghancurkannya dan mobilnya Vanellope jadi absurd gitu. Tapi dia suka banget. Jadi ikut seneng. Mereka membuat tanda tangan deh. Tak lama kemudian, Raja dan pasukannya datang. Karena Lopi belum bisa nyetir, akhirnya Ralph ngedorong pakai tangan menuju gunung Coca-Cola. Raja pun kehilangan jejak. Ralph marah lagi karena ternyata Lopi gak bisa nyetir. Dia pun bercerita kalau dia nggak dapat medali, dia akan terus tinggal di tempat sampah. Lalu, dia melihat danau cola dengan Mentos di atasnya. Ternyata ada sirkuit yang nampaknya belum jadi di sana, dan Vanellope tinggal di situ sendirian karena tak satu pun yang menganggap dia ada. Lopi juga nggak bisa keluar dari game ini karena dia program rusak. Ralph yang merasa Lopi bernasib sama dengan dirinya langsung beraksi membuat sirkuit untuk Lopi berlatih. Lopi seneng dong. Dia pun latihan dengan dibantu Ralph. Pokoknya sampai Lopi jago deh. Sang raja masuk ke pengaturan sistem, mengambil medali Ralph dan menghapus nama Vanellope dari daftar peserta turnamen. Di pesawat, Felix mengucapkan sebuah kalimat yang bikin Calhoun flashback. Dia pun diusir dari pesawat dan pergi menemui raja. Namun, ia malah dijeblosin gitu. Saat mau pergi lomba, Ralph didatangi raja. Raja memberikan medalinya dan menjelaskan kalau sampai Lopi mengikuti lomba, pemain akan mengira game mereka rusak, lalu mematikannya. Jika itu terjadi, Vanellope yang gak bisa keluar dari game akan mati. Raja menyarankan Ralph untuk mempertimbangkan perkataannya. Setibanya Lopi di hadapan Ralph, ternyata Lopi ngasih sebuah medali yang dia bikin sendiri. Setelah mempertimbangkan, Ralph menceritakan apa yang dibilang Raja Permen. Lopi pun marah sekaligus kecewa dengan Ralph, tapi dia tetap bersikukuh mau balapan. Namun karena Ralph sayang, gak mau gamenya Lopi ditutup, dia pun dengan tega menghancurkan mobilnya. Ralph pulang membawa medalinya, dengan hanya ada satu orang di sana. Ralph baru mengetahui kalau gamenya akan dicabut. Ia juga menjelaskan kalau dia capek tinggal sendirian di tempat sampah. Sialnya, Ralph malah ditinggal sendirian lagi tanpa didengar. Dengan menyesal, ia membuang medalinya jauh-jauh dan menggenggam medali dari Lopi. Lalu, ia menyadari bahwa ikon dari Sugar Rush adalah Vanellope. Ketika ia menanyakannya ke permen batuk, gak mau dijawab tuh. Ya udah, diemut-emut deh. Akhirnya dia mengaku bahwa Raja lah yang menghapus Vanellope dari program, juga mengunci ingatan para karakter. Dia juga bilang kalau Vanellope mencapai garis finish, permainan akan direstart dan dia nggak akan rusak lagi. Sementara itu, Calhoun terperosok. Di sana banyak banget telur Saibak. Ralph juga menemukan Felix. Dia minta tolong buat benerin mobil Vanellope. Kemudian, Ralph memberikannya, sekaligus minta maaf. Turnamen pun dimulai dan Lopi menyusul. Banyaknya tantangan dan rintangan tak membuat Lopi gentar. Ketika mereka menonton Lopi, Calhoun datang marah-marah dan tiba-tiba para Saibak keluar dari permukaan tanah. Terjadilah kekacauan di sana. Raja yang mengetahui Lopi ikut bertanding dengan sengaja menabraknya. Pas dia menyentuh Lopi, tubuh Raja juga ikutan ngeglitch. Yang ternyata Raja adalah turbo.
Mereka kaget dong. Lalu saat Lopi mau ditabrakin, ia berusaha mengendalikan glitch-nya dan akhirnya berhasil lolos dari turbo. Karena sudah kacau bangau, Lopi nggak bisa menyentuh garis finish dan mereka berencana pergi keluar game. Namun sayang, Lopi kan nggak bisa keluar. Di tengah keputusasaan, Calhoun bilang kalau hanya Suarlah yang bisa menghentikan Saibak. Ralph pun mendapat ide. Dia langsung pergi ke Gunung Mentos. Ia berusaha menghancurkannya. Tapi Turbo datang. Malah tubuh dia bergabung dengan Saibak. Serem jir mirip Pennywise. Ralph dibawa terbang olehnya. Lalu Ralph melepaskan diri dan jatuh sambil menggenggam medali Vanellope. Dengan sigap, Lopi datang menolong dong. Gunung Mentos pun meledak, membuat Saibak dan Turbo mengikuti cahayanya. Mereka semua bergembira, termasuk Felix dan Calhoun. Setelah Lopi melewati garis finish, semua database terrefresh dan ternyata dia adalah seorang putri. Para karakter pun langsung meminta maaf padanya. Tapi dia nggak mau jadi putri, dia mau jadi presiden aja di Sugar Rush. Lopi meminta Ralph agar tinggal di sini aja, karena nggak akan ada yang merendahkannya lagi. Namun Ralph nggak bisa, karena sudah menjadi pekerjaannya. Mereka pun berpisah. Sekarang, Ralph lebih diapresiasi oleh karakter lain atas pekerjaannya. Dia juga memberi tempat tinggal pada karakter game yang kehilangan rumahnya. Sedangkan Felix menikah dengan Calhoun dong. Dan Vanellope selalu menjadi karakter favorit di permainannya. Asli dah, suka banget sama film ini. Soundtracknya itu bikin flashback banget sama permainan game arcade. Pesan moral yang kita dapatkan sebagai penonton juga jelas didapatkan. Apresiasi sekecil apapun itu penting. Karena kita gak tahu seberapa berat perjuangan yang telah dilewatkan oleh seseorang. Bikin senang aja, nanti kebahagiaannya nular kok. Menurut kamu gimana? Tulis pesan moral yang kamu dapatkan dari film ini di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video Movie Rastis. Sehat-sehat ya. Salam dari kami untuk kalian semua. Caca.